Sejumlah pertanyaan dan pernyataan dari tokoh-tokoh kita barusan, semuanya sangat bagus, fokus dan serius ya Tuhan. Tadi apa yang disampaikan, pertanyaan dan pernyataan yang pertama dan yang ketiga kurang lebih itu sama maksudnya ya Tuhan, bahwa memang syariat Islam itu harga mati, tidak bisa ditawar saudara, dan memang kewajiban kita semua untuk memperjuangkan penerapannya dimanapun kita berada. Dan termasuk tadi yang disampaikan oleh ibu kita, ya memang sistem Islam itu merupakan bagian daripada kewajiban agama yang harus kita tegakkan, termasuk daripada menegakkan kepemimpinannya. Nah baiklah ya Pak. Dan ditambah tadi pertanyaan kedua ya Pak. Jadi saya melihat kalau yang pertama dan ketiga ini pernyataan yang luar biasa, pernyataan yang sangat bagus, yang harus menjadi pegangan kita semua. Bagaimana kita bisa tunduk kepada hukum Allah secara kafah, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi kita harus masuk ke dalam Islam ini secara utuh, sempurna. Jangan tanggung-tanggung. Jangan sholatnya kita ambil tapi ekonominya masih pakai riba. Jangan sholatnya kita ambil tapi pidananya masih lari dari hukum Islam. Saudara, itu tanggung-tanggung kita ambil Islam. Islam ini bukan makanan di meja hidangan yang boleh kita ambil comot-comot sesuka kita aja. Tapi ambillah Islam secara kafah, insya Allah. Hanya saja memang yang perlu saya sampaikan, saudara, termasuk juga untuk bapak kita tadi yang menyampaikan di bagian kedua, kita paham itu semua problem kita. Kita tahu memang itu semua problem kita. Yang jadi masalah, bagaimana cara kita mencari solusi untuk mengatasi itu semua. Kalau problem, saya pikir hari ini kita ngumpulin problem, memang banyak betul problem kita sudah tidak menerapkan syariat Islam, itu problem. Lari dari menjadikan Nabi sebagai uswah, itu problem. Banyaknya umat Islam saat ini yang melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, itu juga problem. Kemudian ulama-ulama dihinakan, dilecehkan, dikriminalisasi, itu juga problem. Umat diadu domba, itu juga semua problem, saudara. Ustadz sama ustadz ribut, kiai sama kiai nggak akur, saudara. Itu semua problem kita. Jadi di sini saya jadi ingat, saudara, dulu almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ pernah memberikan satu perumpamaan yang sangat bagus. Beliau mengatakan umat Islam di Indonesia saat ini, saat beliau tidak hidup, saya pikir saat ini juga masih sama, saudara, belum lama. Beliau mengatakan ibarat daun, saudara, ibarat daun yang kering. Umat Islam di Indonesia ini saat ini ibarat daun kering. Daun kering itu gampang dikumpulkan, ngumpulnya gampang, saudara. Kalau bikin tablik akbar bisa jutaan orang hadir, saudara. Nah, gampang dikumpulin daun kering, tapi diikat nggak bisa. Daun kering kalau diikat patah, kalau diikat rusak. Dikumpulin bisa, diikat nggak bisa. Itu daun kering, saudara. Dan daun kering itu kalau kena angin sedikit berisik. Daun kering kalau kena angin ribut dia, berisik ya kawan. Itu kondisi umat saat ini. Kena isu sedikit aja berisik di mana-mana ya kawan. Dan yang namanya daun kering gampang dibakar. Dibakar habis sudah itu semua ya kawan. Saya pikir perumpamaan beliau tepat. Memang kondisi umat seperti itu saat ini. Nah, kalau kondisinya seperti daun kering, saudara, gampang dikumpulkan, sulit diikat. Kemudian kalau ada angin sedikit sudah berisik. Kemudian dikasih api sedikit kebakar semua, saudara. Memang ini kondisi sulit untuk mewujudkan cita-cita kita tadi yang sudah dipaparkan oleh ustaz kita, penanya satu, penanya dua, untuk menjadikan Nabi sebagai uswah, untuk menerapkan syariat Islam. Karena problemnya di umat yang kering belum siap, saudara. Berbeda kalau umat ini seperti daun hijau yang segar. Daun hijau yang segar dalam artinya dikumpulinnya memang susah. Tapi diikatnya gampang, dikumpulinnya susah, saudara, nggak sebanyak daun kering. Tapi kalau untuk diikat, daun yang segar itu gampang diikat, nggak patah dia, saudara. Dan kalau kena angin, nggak berisik, saudara, nggak berisik. Artinya kalau ada angin, saudara, dia akan berpikir dulu, dia akan periksa dulu informasinya, dia akan tabayun dulu, saudara. Dan kalau dibakar, nggak gampang kebakaran, saudara, nggak gampang, saudara. Itu daun hijau. Nah sekarang
umat yang saat ini masih daun kering, kita hijaukan, saudara. Karena kalau umat sudah hijau enak, diajak ikut sistem Nabi ikut, diajak contoh Nabi ikut, diajak turun ikut, diajak berjuang ikut, diajak menolak kebatilan ikut, saudara. Ini PR kita semua, maka itu kesulitan kita. Maaf Ustaz, maaf juga Ibu. Nah sekarang ini memang kita harus lebih menggiatkan dakwah untuk menyadarkan umat, supaya umat itu tahu kalau menerapkan syariat Islam itu wajib. Ini banyak umat masih belum paham itu. Jangankan umat di bawah, umat saja saudara masih beranggapan menerapkan syariat Islam itu pilihan, bukan kewajiban, saudara. Nah maka itu ini perlu dakwah terus ditingkatkan, frekuensinya ditingkatkan untuk agar mereka ini semua bisa menjadi daun yang hijau. Nah jadi ini kewajiban kita. Maka itu kumpulnya ulama seperti ini, para tokoh, ini udah cara yang bagus. Kita sharing informasi, saudara, dan kita sama-sama mencari solusi. Nah sebetulnya para ustadz kita dakwah keliling kampung, keliling kota, keliling provinsi, keliling negeri, saudara. Untuk apa semua itu? Tidak lain dan tidak bukan untuk menghijaukan umat. Memang menghijaukan umat ini tidak mudah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, jangan lupa musuh-musuh Islam itu gak akan pernah diam sesaat pun dalam melawan kita. Setan itu, saudara, dari zaman mengikrarkan diri sebagai musuhnya Nabi Adam dan umatnya, tidak akan pernah kosong waktunya daripada menghancurkan manusia. Ingat, yang ingin menghancurkan Islam tiap hari ada. Dan ingat, musuh kita bukan tiang yang tidak bergerak, musuh kita bukan tembok, bukan dinding yang tidak bisa bicara. Musuh kita, saudara, adalah satu makhluk yang ada pikirannya sendiri, yang punya kekuatannya sendiri, yang ada ekonominya sendiri, yang punya militernya sendiri, yang tiap saat bisa menghancurkan kita. Menghadapi musuh seperti ini pada kondisi kita menghijaukan umat memang berat dan butuh waktu, tapi harus kita jalankan. Nggak boleh kita diam. Saya berharap kalau di zaman saya sekarang ini masih banyak daun kering, mudah-mudahan generasi anak cucu kita besok mereka bisa menjadi daun hijau, saudara. Jadi dakwah nggak boleh berhenti. Saya umpamakan perjuangan ini seperti kita menanam bibit mangga. Pohon mangga kita tanam, pohon durian kita tanam, saudara. Belum tentu kita yang nanamnya yang akan makan mangga dan duriannya, saudara. Bisa jadi nanti yang makan cucu kita. Nanti si cucu bercerita, ini dulu datuk yang tanam, ini dulu kakek yang tanam, sekarang saya yang makan. Begitu juga waktu perjuangan kemerdekaan, saudara. Itu yang namanya Teguh Umar, Sisingamangaraja, Imam Bonjol, saudara, dan ulama-ulama yang berjuang, saudara. Mereka nggak pernah merasakan nikmatnya kemerdekaan. Mereka nggak merasakan manisnya kemerdekaan. Padahal yang berjuang mereka, yang tumpahkan darah mereka, yang sumbangkan nyawa mereka, saudara. Tapi sekarang yang merasakan siapa kemerdekaannya? Kita. Nah begitulah perjuangan. Jadi jangan pernah putus asa. Anjur lihat saja dulu bahwa kita ingin menegakkan menerapkan syariat Islam di Indonesia. Itu harga mati yang tidak bisa ditawar. Tapi bagaimana untuk mewujudkan, menciptakan itu, termasuk bagaimana menciptakan generasi yang menjadikan Nabi sebagai uswah, saudara, itu PR kita semua. Yuk kita berjuang, yuk kita satukan hati, yuk kita benarkan generasi kita. Insya Allah besok cucu dan anak kita yang akan merasakan kemerdekaan umat di Indonesia, merdeka dari maksiat, merdeka dari kemungkaran, merdeka dari liberalisme, merdeka dari sekularisme, merdeka dari aliran-aliran sesat. Saudara, insya Allah kalau kita terus berjuang, tidak mengenal lelah, walaupun kita tidak merasakan manisnya, insya Allah anak cucu kita akan merasakan manisnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ustaz kita luar biasa, saudara. Harus betul-betul kita camkan dari di penanya kedua, saudara. Memang kondisi kita saat ini, saudara, ulama itu yang dihinakan, ulama dianggap tidak ada harganya. Walaupun kita introspeksi juga yang memang kita akui ada oknum-oknum yang dianggap ulama yang memang perbuatannya, saudara, memprihatinkan. Tapi saudara, ulama-ulama yang lurus, yang baik masih sangat banyak, saudara. Banyak. Saya keliling Indonesia, bahkan saya keliling Malaysia, keliling berbagai negara, saudara. Saya ketemu ulama-ulama yang ilmunya tinggi, akhlaknya bagus, disegani, punya pengaruh, saudara.
saudara, lurus banyak. Nah, jadi jangan ada oknum-oknum ulama yang tidak seberapa yang berbuat jelek, terus semua ulama disamaratakan tidak bagus. Ya, ulama masih tetap saat ini menjadi harapan umat. Akhirnya sebelum saya tutup, karena kita akan masuk waktu sholat zuhur, saudara. Iya. Jadi sebentar saudara, jadi yang saya mau sampaikan di sini bahwa Nabi sudah mengingatkan kita dalam satu hadis. Beliau mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ulama usul." Kata Nabi, sesungguhnya inna akhwafa ma akhafu min ummati, saudara, fi ummati min ad-dajjal ulama usul. Kata Nabi apa? Sesungguhnya golongan yang aku paling takut dan aku lebih takut kepada ini daripada kepada Dajjal yang akan merusak aku punya umat. Ini lebih bahaya dari Dajjal. Apa gerangan? Nabi mengatakan ulama usul, ulama yang buruk, ulama yang jelek, ulama yang menyesatkan umat, saudara, dengan memutar-balik ayat dan hadis. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam menjelaskan hadis Nabi tadi, apa beliau katakan? Beliau mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah min ad-dajjal al-munafiqul adil." Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya golongan yang aku khawatir, yang aku takut, bahkan lebih menakutkan daripada Dajjal yang akan merusak umat Islam ini adalah al-munafiqul adil, orang-orang munafik yang alim. Sayyidina Umar ditanya, "Kaifa yakunu munafiqu aliman?" Bagaimana itu orang alim yang munafik, orang munafik yang alim? Bagaimana bisa begitu? Dijawab pada Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, saudara, di dalam hal ini adalah alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Lisannya alim, saudara, bisa baca Quran, baca hadis, ceramah, tausiah, hebat mempengaruhi umat saudara. Tapi jahilul qalbi wal amal, dia punya hati dan punya amalnya jahiliyah, jauh dari hidayah. Nah, jadi ini jelas sekali apa yang disampaikan Nabi, apa yang diingatkan oleh Sayyidina Umar, dan terjadi saat ini saudara. Yang menakutkan itu ternyata ulama suh lebih menakutkan daripada Dajjal, saudara. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa ulama suh lebih bahaya dari Dajjal? Dajjal, saudara, dia menyesatkan umat manusia ini dengan menggunakan sihir. Saudara, dengan menggunakan sihir, bukan dengan menggunakan ayat dan hadis. Sedangkan ulama yang punya ilmu, kenapa lebih menakutkan dari Dajjal? Karena saudara, pengaruhnya lebih berbahaya. Dia mempengaruhi umat pakai ayat Quran, dia mempengaruhi umat pakai hadis Nabi, dia mempengaruhi umat pakai ilmu, dan itu lebih berbahaya, saudara. Kalau Dajjal memang sangat berbahaya, saudara, sangat menakutkan. Tapi ulama lebih menakutkan dari Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu langkah yang tadi disampaikan, insyaallah Ustaz, kita bagaimana caranya mungkin kita bisa bikin pertemuan lewat Zoom. Apakah itu sebulan sekali, ulama-ulama senusantara. Nanti kita coba bikin kalinannya, kita kaitkan, kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi, biar irama perjuangan dari Sabang sampai Merauke bisa sendiri sejalan. Dan ulama sekali lagi harus memimpin umat. Saya tidak ridho, saudara, kalau ada umaro atau siapapun yang merendahkan ulama, yang menghina ulama. Nah, di sini akhirnya sebagai kalimat terakhir saya ingin mengingatkan saudara, dulu di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, tentara belum ada, saudara. Belum ada, TNI belum lahir, saudara. TNI itu lahir tahun 1945, saudara. Belum ada TNI. Lalu siapa itu yang perang melawan Belanda? Siapa itu yang perang melawan daripada penjajah Jepang, saudara? Yang perang adalah ulama dan para santri. Coba periksa, saudara. Mau dari Aceh, saudara, sampai ke tanah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, yang berjuang adalah ulama. Di siang hari mereka buka kitab mengajar santri. Di malam hari mereka angkat senjata menyerang pos-pos komplit, saudara. Itu ulama kita. Bahkan akhirnya mereka membentuk laskar-laskar. Ada laskar Hizbullah, ada laskar Islam lainnya. Nah, laskar Hizbullah dan laskar-laskar Islam lainnya itulah yang tahun 1945 dilebur menjadi tentara Indonesia, saudara. Jadi tentara Indonesia itulah lahir dari rahim ulama. Tentara Indonesia itulah lahir dari gerakannya ulama. Nah,
saudara. Insya Allah begitu. Saya mau tanya semua di sini siap berjuang, siap bersatu, siap tegakkan Islam. Takbir. Sallallahu Nabi. Itu saja yang saya sampaikan. Akhirnya kita mohon kepada Allah supaya ulama dan umarok kita di Indonesia diberikan taufik dan hidayah, diberikan kesadaran oleh Allah, dijadikan orang-orang yang beriman, yang mukhlisin, yang ke depan kemudian mau menerapkan syariat nabinya yang tercinta. Dan kita mohon kepada Allah agar negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun rabbul ghafur hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Penutup, tadi ada catatan penting dari Ustadz kita, saudara. Aksi 212 yang dihadiri oleh jutaan orang itu adalah minhatun ilahiyah. Itu adalah merupakan anugerah Allah. Gak bisa kita lakukan itu, gak bisa. Seorang habib rizik, kiai, ustadz, pimpinan ormas, gak bisa ya kawan. Itu semua karena anugerah Allah. Saya yang ada di pusat pergerakan saat itu merasakan betul bagaimana dahsyatnya pertolongan Allah. Hari itu saudara, itu kota Jakarta semua ditutup, orang luar daerah nggak boleh masuk saudara. Saat itu di Jakarta beberapa terminal termasuk stasiun kereta api ditutup, nggak boleh masuk ke ibu kota Jakarta saudara. Malam itu besoknya acara 212, malam itu saya masih ketemu dengan Kapolri saudara. Saya protes, kenapa di sana ditutup, di sini ditutup? Dia hanya senyum, hanya mencibir, karena dia yakin besok nggak ada yang datang, saudara. Bahkan saya dan kawan-kawan ketika itu yang menjadi panitia, saudara, juga merasa pesimis. Iya, umat akan datang. Udah dilarang di mana-mana, saudara. Dilarang di pelosok, saudara. Betul-betul digembosi habis. Enggak, saya sendiri yang mimpin panitia nggak yakin kalau besoknya kita bisa berhasil begini ya, kawan. Nggak yakin, tapi ternyata besok yang hadir di luar dugaan siapapun saudara. Kami sendiri panitia kaget, bersyukur kepada Allah. Ini adalah minhatun ilahiyah. Allah kalau udah mau obatin hati kita, satukan hati kita, gerakan hati kita sebentar. Nah tapi pertanyaannya, saudara, bagaimana cara Allah menggerakkan hati kita lagi? Saudara, ya kita jangan maksiat kepada Allah. Yuk mari kita jaga kewajiban, kita jauhkan maksiat. Insya Allah begitu kita on the track ada di jalan Allah, pertolongan itu akan datang lagi saudara. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, antum sudah mengingatkan itu semua. Ya memang tantangan kita ke depan sangat berat sekali. Nah mudah-mudahan dalam waktu kesempatan kita akan bisa berjumpa lagi. Dari saya cukup sekian. Akhirnya saudara sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.